Kerusakan hutan di Sumatera Utara menjadi sorotan masyarakat Indonesia belakangan karena menjadi salah satu penyebab bencana banjir dan longsor. Pasalnya banjir dan longsor di Sumatera Utara menewaskan 217 jiwa dan 209 yang masih hilang hingga Minggu 30 November. Peristiwa banjir tersebut bukan hanya disebabkan siklon tropis Senyar yang melanda sebagian wilayah Asia Tenggara, namun juga karena kerusakan hutan yang parah. Kerusakan hutan yang parah di Sumatera Utara bukan terjadi karena sekejap mata, melainkan karena proses panjang dari era pemerintahan satu ke pemerintahan lainnya. Artinya setiap presiden dan pemerintahan di Indonesia memiliki andil dalam kerusakan hutan. Dari data yang dibagikan NGO Global Forest Watch, kerusakan hutan di Sumatera Utara selama 22 tahun mencapai 390.000 hektar. Mayoritas kerusakan terjadi karena industri perkebunan yakni sawit. Kerusakan tersebut terjadi mulai dari tahun 2002 hingga tahun 2024. Artinya sedari era Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Joko Widodo atau Jokowi hingga Prabowo Subianto telah terjadi kerusakan hutan di Sumatera Utara. Namun dari data yang dibagikan NGO tersebut, kerusakan hutan terparah di Sumatera Utara terjadi di era SBY menjadi Presiden RI. Saat era Megawati tahun 2002, 2003, dan 2004, kerusakan hutan di Sumatera Utara hanya mencapai 16.000 hektar. Namun memasuki era SBY, kerusakan hutan Sumatera Utara melonjak menjadi 25.000 hektar di tahun 2005. Kemudian melonjak lagi drastis di tahun 2009 menjadi 43.000 hektar. Turun sedikit menjadi 41.000 hektar di tahun 2011 hingga tahun 2014 turun menjadi 29.000 hektar. Kerusakan hutan Sumatera Utara pun turun drastis di era Joko Widodo atau Jokowi, yakni 14.000 hektar di tahun 2015 hingga 2024 terus turun menjadi 10.000 hektar. Kerusakan hutan Sumatera Utara di era SBY diperkuat dengan pengakuan politisi Partai Demokrat Johnson Sitindaun. Johnson mengakui bahwa dirinya dan pejabat sumut lainlah yang menyebabkan hutan gundul dan melakukan pembiaran pada kerusakan hutan. Maka kata Johnson, dia berjanji pasca banjir maut ini semua izin perkebunan dan pertambangan baru di Sumut harus dimoratorium. Pun APBD baik provinsi dan kabupaten kota mulai tahun depan harus mulai dianggarkan dana reboisasi. Politisi Sumatera Utara yang gagal lolos Pileg 2024 ini berjanji akan memulihkan kembali hutan yang rusak, termasuk jajaran pegunungan Bukit Barisan yang menurutnya tidak boleh sama sekali disentuh karena hutan Bukit Barisanlah yang selama ini menjadi tembok China alami, jaring pengaman, sehingga air dari atas ke bawah tidak menjadi bencana. Jangan lupa subscribe ya!